Mitra Bisnis yang akan memandu webinar pada malam hari ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana nih caranya menjadi afiliator TikTok dengan tema affiliate jadi side job menguntungkan yang akan dibawakan oleh Kak Randy Arta. Nah, kita sapa dulu dengan Kak Randy-nya. Halo Kak Randy. Halo, betul kita sebelahan kok. Nah, sebelum masuk sesi pertama nih, kita nanti akan ada perkenalan dulu dengan profil Kak Randy nih ya. Nah, nanti langsung masuk ke topik pembahasan dan akan ada juga nih nanti sesi tanya jawab mengenai afiliator. Teman-teman yang akan bertanya juga boleh ya nanti ya. Nah, ini kayaknya profilnya Kak Randy tuh dulunya ini loh, melenceng loh. Dulunya tuh kayaknya sarjana hukum tapi sekarang jadi konten kreator dan afiliator nih. Ya bener Kak Randy ya. Benar, salah jurusan saya. Salah jurusan ya emang ya. Oke, baiklah kalau gitu biar waktunya bisa efektif, kita persilahkan untuk waktu dan tempatnya buat Kak Randy. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Mas-Mas dari Metra. Jadi Metra ini eh, bantuin aku teman-teman buat bikin PPT sama agendain meeting. Karena kemarin jujur aku nggak tahu nih bikin grup ini gunanya buat apa ya. Mau bikin webinar tapi gimana caranya gitu. Jadi dibantu teman-teman dari Metra. Malam ini sebenarnya makasih banget ya udah ada yang join kayak nggak nyangka sih meskipun berapa persen nih dari di grup ini ada 350 ya dan yang join ya 50 ya 50 orang. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari 50 orang ini mungkin nanti ada yang udah punya akun TikTok affiliate, ada yang mau coba atau bahkan yang awam sama sekali gitu. Nah, di awal ini, di bagian satu, teman-teman, aku pengen jelasin sih tentang affiliate jadi side job menguntungkan ya, karena sekarang jujur aku side jobnya tuh yang konten, bukan side job sih, lebih ke utamanya tuh konten. Karena dulu tuh aku sempat kuliah teman-teman di Malang, bener kata Mas Awan, dulu kuliahnya hukum, Fakultas Hukum di Malang, tapi ternyata tidak tertarik untuk dihukum, jadi ya udah dari dulu emang suka ngonten gitu dan Desember tahun lalu tuh memutuskan untuk pulang kampung. Jadi kampungku tuh di Ngawi teman-teman, di Ngawi Jawa Timur. Pulang kampung dan fokus untuk ngelola warung sama bingung karena warung itu kalau sepi tuh kita capek dan kalau ramai itu juga capek gitu. Tapi lebih capek kalau sepi sih. Kayak kita harus nunggu, kayak duduk, tidur, bangun, kayak bosen. Nah, akhirnya apa nih yang bisa aku kerjain selain nunggu warung? Yaitu ya konten. Aku konten apa di warung, aku kontenin aja barang-barang yang ada di warung. Terus juga aku bikinin video dengan keranjang kuning dan ternyata boom, meledak, banyak yang beli, dapat komisi gitu. Nah, nanti aku bakal jelasin sistemnya ya, sistem gimana caranya kita bisa dapat duit dari video yang kita upload kayak gitu. Nah, eh jadi aku mulainya tuh Januari, teman Januari tanggal 1. Pokoknya tahun baru tuh, malam tahun baru tuh aku pusing banget tuh. Ini sekalian curhat ya. Pusing banget. Ini gimana nih? Baru lulus kuliah, nggak ada kerjaan, masa cuma nunggu warung, sampai dijulukin tetangga tuh sarjana kelontong. Karena sarjana kok buka warung, sarjana kok nunggu warung, buka warung kelontong gitu. Akhirnya tanggal 1 Januari itu bikin konten. Dari satu video itu meledak banget sampai sekarang mungkin udah 30 juta views. Jadi dari satu video aja itu udah dapat sekian juta gitu dari komisinya. Nah, nanti aku spill deh videonya yang mana. Ini aku spill sekalian deh incomeku dari bulan Januari. Jadi aku baru mulai itu di Januari, Januari sampai Mei ya, Mei belum selesai. Itu di Januari teman-teman, kalau bisa dilihat ya, jelas nggak ya? Itu ada GMV, estimasi komisi, barang terjual, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa baca data ini ya. Komisi bersih itu ada di estimasi komisi. Tapi estimasi komisi ini itu tuh bisa
lebih sedikit dari itu karena paket mungkin ada yang di retur, ada yang nggak dibayar gitu-gitu. Nah, dari bulan pertama Januari itu tuh satu bulan aku dapat komisi 11,1 M. M itu juta ya, bukan miliar ya. Juta. Dan itu realisasinya aku dapat di 10 jutaan. 10 jutaan selama bulan Januari. Bulan pertama, bulan pertama ngonten affiliate dan ternyata tembus segitu gitu. Nah, lanjut tuh di bulan Februari 4,2 juta, Maret 3,9, April 8,7 juta, sampai bulan Mei ini udah berapa tuh? Udah sekitar 3,8 jutaan lah gitu. Nah, yang aku highlight di sini teman-teman, sebenarnya affiliate itu menguntungkan dan menjanjikan asalkan kita tuh sebenarnya konsisten. Nah, tapi juga perlu digarisbawahi ya, aku nggak mau melebih-lebihkan si affiliate ini karena jujur ya, ini aku sharing ya, aku nggak ngambil apa-apa kan, kayak ya udah sharing aja, aku nggak ngambil untung, nggak ngambil bayaran, nggak ngambil syarat apapun, ya sekedar aku sharing aja. Jadi aku nggak yang memuja-muja affiliate ini, cuman menurutku affiliate ini bisa jadi side job karena kita nggak ada modal pun bisa, nggak ada device yang memadai, nggak ada kamera yang bagus pun juga bisa, dan nggak harus pede di depan kamera gitu. Jadi kayak siapapun bisa, ibu rumah tangga, penjaga warung kelontong, penjaga cucian mobil, semua bisa kayak gitu. Jadi menurutku affiliate itu bisa jadi side job, tapi dia nggak bisa jadi kerjaan utama karena emang income-nya tuh nggak yang tiap bulan pasti minimal 2 juta, itu nggak kayak gitu. Cuman kita bisa atur sebenarnya kalau misalnya income-nya komisi itu pengen stabil, ya kita harus sering-sering upload konten, upload keranjang kuning kayak gitu sih. Nah, nih dari bulan pertama 11 juta tiba-tiba bulan kedua anjlok tuh jadi 4 juta. Ya, itu emang kayak gitu, naik turun kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung eh, alurnya ya, alur atau kayak sistemnya gimana cara kita dapat komisi dari upload video. Caranya tuh sistemnya gini. Kita bikin akun TikTok, terus kita upload video. Nah, di video itu ngevideo suatu produk. Misalnya ada apa ya di sini ya, ada produk apa ya? Nah, ini nih, ada Wavelo. Aku ambil Wavelo di warung, aku kontenin, tek 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 tek, aku upload di TikTok, aku cari tuh produk Wavelo di TikTok. Tek, terus aku masukin di keranjang kuning. Jebret. Udah diupload, ada yang nonton video kita, terus beli Wavelo dari video kita, dari keranjang kuning, kita dapat komisi dari setiap pembelian. Kayak gitu. Nah, besaran komisinya itu beda-beda. Ada yang 5%, 30%, bahkan 40% juga ada. Tergantung penjual dan tergantung penjual nge-setting besaran komisinya. Kayak gitu. Nah, komisi masuk ke kita sebagai kreator itu tuh setelah barang diterima plus 7 hari. Kenapa plus 7 hari? Karena itu buat waktu untuk pengembalian barang. Jadi kalau benar-benar barang itu diterima dan tidak tidak dikembalikan, baru kita dapat komisi. Kayak gitu sistemnya. BTW kalau ada yang mau tanya langsung chat aja nggak apa-apa. Nanti aku baca di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin aku jelasin caranya bikin akunnya dulu kali ya. Cara bikin akunnya itu nggak perlu minimal followers, nggak perlu syarat apapun, bisa langsung bikin, upload, dapat komisi. Caranya gampang, langsung aja di website, di komputer teman-teman atau di laptop. Sebenarnya dari HP juga bisa, tapi aku contohin dari laptop ya. Langsung masuk ke websitenya TikTok Seller. Nah, di sini ada join nih. Nah, terus tinggal masukkan email, terus kode verifikasi. Nah, terus di sini tuh pilih yang individu karena kita kan individu bukan brand, bukan merek. Jadi masukkan yang individu, nama toko, kemudian ini syaratnya harus masukin KTP. Karena kenapa nanti kan terkait juga tentang komisi yang masuk gitu. Jadi harus emang ada identitasnya, harus ada KTP-nya. Kalau misalnya masih di bawah umur, di bawah 17 bisa pakai KTP orang tua gitu. Tapi namanya juga harus nama orang tua gitu. Masukkan kontak, udah deh habis itu bisa langsung disambungin ke si TikToknya teman-teman kayak gitu.
Nah, kalau dari HP, teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store, di App Store, namanya TikTok Tokopedia Seller Center. Setelah di-download, muncul kayak gini, teman-teman. Daftar dengan TikTok atau daftar dengan HP atau email. Nah, kalau teman-teman udah punya akun TikTok, langsung aja daftar dengan akun TikTok. Nah, nanti langsung lanjut kayak gini, tinggal dikonfirmasi, baru lanjut ke pengisian data kayak tadi. Pilih individu, nama toko, masukin KTP, dan lain sebagainya. Gampang, nggak perlu nunggu waktu lama buat verifikasi-verifikasi. Kayak saat ini kalian bikin, ya saat ini juga kalian bisa upload video dengan keranjang kuning. Tadi aku udah nyoba tadi pagi, aku bikin akun baru ya, namanya bisnismu titik sendiri. @bisnismu titik sendiri. Aku baru bikin akun, followers, following masih nol, like-nya juga nol, tapi aku upload video dengan keranjang kuning. Nah, caranya gimana? Tinggal diklik aja pusat afiliasi, terus nanti di bagian penghasilan kalian bisa klik isi data diri, nama lengkap sesuai nomor rekening ya. Nah, rekening ini agak agak jadi ini ya, agak jadi kendala juga buat yang belum ada rekening. Nah, rekening ini harus namanya sama. Kayak misalnya nama lengkap di sini tuh Randy Ardiantara, otomatis nanti rekening pencairan namanya juga harus Randy Ardiantara kayak gitu. Habis itu tinggal ditambah-tambahin aja produknya teman-teman. Kayak misalnya kalian mau promosiin Aqua gitu ya. Ya udah cari aja produknya Aqua, baru nanti pas ngupload videonya, nah di bagian sini tuh ada tahu tambah tautan. Nah, nanti pilih produk, udah selesai. Upload video, caption, hashtag, udah setelah diupload muncul si keranjang kuningnya. Jadi orang beli celana ini di video ini, nah nanti dapat komisi. Komisinya berapa? Komisinya nih ada di sini. Harganya tuh 52.999. Dari satu barang yang terjual kita dapat komisi 3.700. Nah, gede nggak sih 3.700? Itu menurutku standar. Standar komisi itu ya sekitaran segitulah. Paling gede tuh ya 7.000, 5.000 itu standar. Tapi ada juga produk yang komisinya tuh gila banget. Kayak teman-teman bisa cari produk namanya tuh sari lemon sama cuka apel. Itu dia berani ngasih komisi 30.000. Padahal harga produknya dia jual tuh 60.000. Bayangin itu berapa persen aja. Ya karena emang seller itu bebas, dia mau ngatur komisi berapa. Semakin gede komisi yang diatur, semakin banyak konten kreator yang tertarik buat ngepromosiin produk mereka. Kayak gitu. Nah, jadi di awal itu sebenarnya nggak perlu modal, teman-teman. Cuman modal HP sama kuota sih. Kalau nggak, wifi tetangga juga nggak apa-apa. Intinya, kalau misalnya nggak ada budget untuk modal, dalam artian misalnya teman-teman kontennya tuh make up, otomatis harus punya make up dong. Nah, tapi nggak punya make up, ya otomatis harus beli. Nah, tapi bisa disiasati dengan pakai make up yang ada dulu. Apapun itu pasti bisa kok, pasti ada pasarnya. Kayak misalnya bedak MBK gitu ya, itu kan kayak murah toh. Ya udah dikontenin aja, pakai bedak ini gini 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 gini, jebret upload ada yang beli dapat komisi. Nah, baru nanti setelah kita ada beberapa video kita bisa ngajuin si sampel gratis. Sampel gratis ini dari si kreatornya. Kita ngajuin diri nih. Habis itu eh, kita bisa dapat sampel gratis dari si sellernya kayak gitu. Gampang. Nah, eh, Karena alat ini lebih ini aku bakal praktis jelasin tanpa ribet. contoh konten affiliate yang minim budget, minim effort. Jadi modalnya nggak ada, bahkan sama effortnya juga nggak ada. Kayak sesimpel itu bisa dapat duit dari konten gitu. Nah, aku bakal spill yang kiri dulu ya. Ini tuh dia cuma ngambil video orang, terus dikasih produk yang lagi dipakai orang ini, diupload dengan menambahkan keranjang kuning gitu. Jadi modal riset aja. Oh ini yang joget ini kira-kira pakai baju apa ya gitu. Cari di Shopee misalnya. Atau nggak langsung di TikTok Shop. Kaos lengan panjang Brooklyn. Oh ada nih, masukin. Tambahkan di keranjang kuning. Jadi pas diupload jadinya kayak gini. Tuh. Jadi kita nggak ada modal, kita cuma ngambil video orang, tapi harus diolah lagi, jangan mentahan. Kayak misalnya video orang lagi joget ini langsung diupload, terus dikasih keranjang kuning, itu nggak boleh. Pasti langsung kedeteksi
pelanggaran dan viewsnya pasti nggak akan lebih dari 200 atau 400, nggak akan lebih. Kayak gitu. Emang dari sistem TikToknya kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang lebih simple ya, nggak kalah simple. Lebih mudah untuk Kayak gini. tukang sablon menangis melihat alat ini karena alat ini lebih praktis tanpa ribet. Lebih mudah untuk mendesain gambar sesuai keinginan. Mau logam, kayu, plastik, kata semua bisa dong. Penggunaan sangat mudah seperti pencet-pencet HP aja. Siapa mau alat ini? Cara beli klik link di bio profil ya. Kira-kira apakah dia membeli produk itu kemudian merekamnya? Tentu tidak. Dia hanya ngambil video-video yang ada di internet. Biasanya tuh video itu tuh ada di Shopee. Ketika kita cari barang, kan biasanya tuh halaman depan ada video tuh. Nah, video itu yang biasanya yang diambil-ambil orang kayak gitu. Atau enggak di TikTok banyak video yang kayak gini, yang modelan dari penjualnya. Biasanya produk-produk impor nih kayak gini. Tukang sablon menangis melihat alat ini karena Ini kan alat kumpulan beberapa video, terus dia potong-potong, kasih musik, terus kasih tulisan yang ada suaranya. Ini ada di CapCut, ada fiturnya tuh, bisa download. Aku juga pakai CapCut BTW kalau ngedit. Itu lengkap, tinggal ngetik jadi suara. Nggak perlu voice over nggak perlu. Ini untuk jenis konten yang minim budget dan minim effort. Lebih simple. Teman-teman kalau mau coba kayak gini bisa. Tapi apakah hasilnya akan lebih baik dari konten yang tidak seperti ini? Nggak ada jaminan juga gitu. Dicoba aja semuanya. Ada juga tipe yang seperti ini. Ini kontenku BTW. Yang kiri. Yang kiri ini saya kok loading. Masih ngasih label harga manual kayak gini? Lama dan capek. Ayo kita bikin ibu bangga. Agak lemot ya teman-teman. Jadi set-set hemat. Tak ulang ya. Masih ngasih label harga manual kayak gini? Lama dan capek. Ayo kita bikin ibu bangga. Jadi set-set hemat waktu dan tenaga. Nah, ya intinya seperti itu kontennya. Jadi kontennya tuh kita ngedemonstrasiin produk, terus pakai suara dari Google ya, dari teks. Jadi kita ketik teksnya, dijadiin suara, itu ada di CapCut, ada di bawaannya TikTok juga ada. Kayak gitu. Nah, video ini teman-teman, video ini tuh salah satu video yang meledak dari semua videoku. Jadi ini video pertama aku affiliate di tahun ini, dan gara-gara video ini aku jadi fokus bikin konten tentang Masih warung. ngasih Nah, produk ini teman-teman, produk label harga itu tuh aku nggak beli karena emang di warung udah lama pakai itu. Nah, aku kayak iseng aja, aku rekam, aku satu-satuin dengan formula khusus ya. Terus aku upload, aku tambahin deh keranjang kuning. Jadi aku nggak ada modal sama sekali, nggak perlu beli, nggak perlu ini itu, tinggal rekam, upload, dan ada yang beli. Dan ini ada data pembeliannya Masih ya. ngasih label harga. Ini aku spill data video ini selama bulan Januari aja. Untuk bulan Januari teman-teman. Januari aja itu tuh yang beli udah 3.500 barang terjual. Omsetnya berapa? Omsetnya di 211 M. M ini juta, nggak mungkin miliar. 211 juta gitu. Nah, untuk komisinya di mana? Komisinya di sini. Di estimasi komisi 8,6 juta. Estimasi komisi 8,6 juta dari satu video selama 1 bulan. Of course, di Februari, Maret, April, Mei, bahkan sampai hari ini tetap masih masuk. Karena masih ada yang beli. Kayak gitu. Dan viewsnya dari video ini sekarang udah di 30 juta views. Itu tanpa iklan, tanpa endorse. Ya tinggal upload, wes tinggal gitu. Nah, dari video ini mungkin kalau yang
udah lama ngonten pasti kayak ngeh gitu. Kok bisa ya video ini jadi naik gitu, naik terus, ada yang beli. Kenapa gitu? Kita tonton sekali lagi ya. Kok bisa gitu? Masih ngasih label harga manual kayak gini? Lama dan capek. Ayo kita bikin ebook bangga. Jadi sat-sat hemat waktu dan tenaga. Harganya 20-an aja loh, cek keranjang kuning. Begitu. Kenapa bisa naik? Karena di sini ada beberapa formula yang aku masukin, yaitu yang pertama problem, tujuan, ada emosinya juga yang tak masukin, terus juga ada satisfying. Jadi kayak visual yang membuat kita tuh kayak berhenti nonton gitu. Kayak mungkin kita sering ya nonton di TikTok atau di video dimanapun kayak orang ngiris-ngiris sabun, itu kan kayak apa sih? Tapi kok kita tonton gitu, karena kita seneng lihat kayak damai, kayak menyenangkan gitu. Nah, itu di mana letaknya? Ada di saat aku demonstrasiin alat ini dengan cepat kayak jegrek 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 jegrek. Itu kayak satisfying, kayak memuaskan gitu visualnya. Nah, emosinya ada di mana? Emosinya ada di sini. Mari kita bikin ibu bangga. Nah, itu letak emosinya gitu. Nah, problemnya di mana? Problemnya di paling depan dong. Paling depan itu tunjukin problemnya apa, demonstrasiin problemnya apa. Kayak misalnya di masih ngasih label harga manual kayak gini. Masih ngasih label harga manual kayak gini? Nah, untuk paling depan ini sebenarnya bebas ya. Mau problemnya dulu atau mau satisfying-nya dulu itu bebas. Intinya di video menurutku tuh di dalam satu video itu harus ada unsur-unsur berikut yaitu emosi, problem, solusi sama kepuasan sama kalau mau ditambahin ada Easter egg ya. Kayak hal kecil yang mengundang orang untuk komentar. Dari video ini ada satu hal kecil yang sengaja aku kasih biar orang tuh komentar, yaitu Masih ngasih label harga manual kayak gini? harganya Lama 5.000 dan capek. padahal ini Aqua. Dari hal kecil itu aja itu banyak banget yang komen kayak, ah di mana Aqua 5.000? Ah nggak mungkin 5.000. Padahal secara kenyataannya Aqua di tempatku nggak 5.000, 6.000 gitu, bahkan 7.000 kalau dingin. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena aku paham kayak, wah ini kalau aku kasih 5.000 sama dengan harga-harga merek lain kayak Club, Cleo itu kan 5.000 ya. FYI, sekedar informasi. Itu aku buat 5.000 buat mengundang orang buat komen gitu kayak, ah di tempatku segini, nah di tempatku 5.000 nggak mungkin ini di mana kayak orang jadi heboh sendiri di kolom komentar. Jadi orang yang nggak fokus ke produknya jadi fokus ke salah satu hal ini gitu. Yang awalnya orang tuh kayak buka kolom komentar kayak apa sih ini, terus kayak baca, ah di tempatku nggak 5.000, kayak orang jadi ngeliat lagi videonya, ah mana sih yang 5.000, oh yang ini gitu. Nah, orang jadi terus tuh baca komen, videonya nggak sadar, videonya diputar berkali-kali, balik terus, balik terus, balik terus, akhirnya naik lagi, naik lagi, naik lagi, disebarluasin terus sama TikTok, kayak gitu. Jadi intinya kalau video itu eh, interaksinya bagus, like, comment, share itunya bagus, dan videonya ditonton berulang, itu pasti naik terus. Insya Allah. Nah, tadi ada yang kelewat. Nah, ini ada satu tipe konten affiliate juga yang menurutku ini simple. Nggak perlu editan macam-macam, nggak perlu voice over, langsung rekam, langsung ngomong, langsung upload nih. Rutinitas tiap Mungkin ada yang pagi. follow juga akunnya, Toko Modern namanya. Dia tuh videonya kayak Bersih-bersih es krim. gini. Dia ada barang, demonstrasiin sambil ngomong langsung, udah selesai. Untung sekarang ada minimob ya. Nggak ada proses editing apapun. Paling nanti dikasih tulisan kayak gini. Pel mini gitu. Bikin tangan kering tanpa basah. Bikin tangan kering tanpa basah. Ya, bikin tangan kering tanpa basah tuh. Kayak dia ada produk, demonstrasiin. Aqua, bikin tidak haus. Gitu. Udah selesai gitu. Tapi ya dia pinternya, dia tuh kasih problemnya, kasih masalahnya. Kadang kita ngelap tuh tangannya suka basah, ribet, belepotan. Nah, pakai alat ini, bikin tangan kering tanpa basah. Kayak gitu. Ada yang beli, ada. Banyak. Viewsnya juga banyak.
Aku juga sering nonton videonya juga soalnya. Kalau dia juga promosiin alat label gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu video yang aneh-aneh sebenarnya. Simple aja udah pasti ada yang beli kok. Asal konsisten, asal tahu menempatkan konten dan memasukkan bumbu di dalam konten ya. Kayak konten itu harus ada sisi-sisi menariknya, sisi-sisi mengundang komentar kayak gitu. Masih ngasih Ada juga tipe affiliate konten di akunku yang soft selling ya. Jadi kita kayak kesannya bukan jualan, kayak ya udah kita bikin konten seperti biasa. Kalau aku biasanya kan edukasi tentang warung ya. Jadi aku kayak jelasin soal harga-harga, cara ngitung untung. Nah, tapi di situ di dalam video aku kasih tunjuk produk yang lagi aku pakai, misalnya baju, celana, dan aku masukin di keranjang kuning tanpa menyuruh mereka untuk beli gitu. Of course kayak orang yang kayak ini apa ini gitu, ada keranjang kuning yang pasti diklik. Nah, triknya di keranjang kuning itu jangan dikasih nama barangnya. Misalnya barangnya itu kaos sablon 30S. Nah, di keranjang kuning kan itu bisa di custom ya namanya. Jangan dikasih nama itu, kasih aja kayak di sini atau enggak kayak dar der dor atau klik aku gitu. Orang yang kayak gabut iseng ya dia klik dan dia lihat kayak oh alah ini yang dipakai gitu. Itu bisa beli juga kayak video ini. Minuman rentengan kayak gini per biji modal 1.500 dijual 2.000, kemahalan gak ya? Kalau di warungku sih ya per biji itu ada yang 1.000-an, ada yang 1.500, bahkan ada yang 3,5 sampai 4,5 loh. Semua itu tergantung harga beli kalian atau modalnya. Ya tapi kalau belinya satu renteng langsung harganya jauh lebih murah dong. Nih, kayak kapal api ini per biji 1.500. Terus kalau yang top plus ini tuh 2.300 loh. Energen 2.500. Terus Milo sama susu kayak gini aku kasih label harga per sasetnya ya, karena harganya tuh agak beda nih, 2,5 dan 4.500. Wadaw. Coba komen harga-harga tadi kalau di tempatmu berapa? Lebih mahal atau lebih murah nih? Wadaw. Udah, bahkan itu nggak menunjukkan alat label harganya. Aku cuma nunjukin hasil label harga yang ada di rentengan-rentengan tadi. Gitu. Dan apakah ada yang beli? Ada. Orang jadi tertarik gitu kayak oh alah itu pakai alat ini kayak gitu. Ada juga yang hard selling kayak kita langsung aja beli produk ini langsung kayak ini produk bagus, ini bisa ini bisa ini bisa ini jual, beli diskon. Itu bisa kayak video ini. Gak masuk akal, setetes bisa bikin manis. Cobain deh, ini tuh pemanis alami dari daun stevia ya. Di es teh yang super jumbo ini, 2 tetes ini udah kerasa banget manisnya. Ini tuh 0 kalori ya, cocok buat yang lagi diet atau mengurangi konsumsi gula kayak penderita diabetes gitu. Kerennya lagi, ini tuh sebotol cuma 15 ml dengan harga 80.000. Ini tuh worth it banget sih. Karena ya, untuk 1 gelas es teh aja cukup 1 tetes doang, ini udah kerasa banget manisnya. Kayaknya ini juga bakal bisa jadi tips hemat sih. Karena sekarang kayaknya udah gak perlu beli gula lagi deh. Tipe-tipe konten hard selling ini di aku ini apa ya bekerja banget karena aku masukin beberapa unsur tadi ya. Gak masuk akal, setetes bisa bikin manis. Cobain emosi, deh, ini tuh pemanis alami dari dan kontroversi gitu. Setetes bisa bikin manis. Terus juga ada kalimat kalau kayak gini jadi lebih hemat. Padahal aku pun tahu itu nggak akan jadi lebih hemat karena 15 mili aja harganya 85.000. Bandingin gula 1 kilo itu 18.000 kan. Nggak akan lebih hemat. Cuman emang aku sengaja masukkan biar orang tuh komen kayak hemat dari mana gini-gini. Nah komen-komen bukan head comment ya, komen kontroversial itu bisa kita jadiin konten selanjutnya. Kita replay, kita bahas. Kayak misalnya di sini 1 botol bisa untuk 300 tetes. Terus kayak, masa sih 300 tetes? 30 tetes paling. Aku replay, aku bales komen itu pakai video selanjutnya. Jadi orang tuh terus nonton gitu loh. Kayak dari komen ini. Makin kontroversial komen, makin bagus gitu. Makanya aku nggak pernah ngefilter komentar di TikTokku. Komentar apapun se-head-headnya komen, aku nggak akan filter. Karena itu jadi bahan atau aset kita di masa depan. Kalau kita bingung nih, konten apa nih? Kita buka video lama, oh ada yang komen nih. Nggak mungkin itu. Itu stevia menyebabkan kemandulan. Ada yang bilang gitu. Aku jadiin konten. Dan banyak pro dan kontra, dan dari pro dan kontra tetap ada yang beli kok. Dari pro dan kontra, dari mungkin isinya head comment semua, tapi yang lihat tuh 5 juta. Nggak mungkin dari 5 juta orang itu nggak ada yang beli. Pasti ada. Kayak gitu. Karena tetap
hidup ini penuh pro dan kontra ya. Ada orang yang suka, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Gitu. Dan yang di komentar, biasanya tuh di kolom komentar, argumen yang duluan di situ, nah itu yang benar. Kalau argumen duluan yang komen itu, oh stevia bahaya. Nah isinya semua stevia bahaya. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau yang awal komen itu kayak stevia ini alami banget. Nah kebanyakan komen akan seperti itu. Karena basicnya manusia kan tidak mau menjadi orang yang dibenci ya. Kan kita apalagi FOMO ya. Jadi kayak ada komen yang sesuai dengan pikiran kita, ya kita pasti komen. Tapi kalau ada komen yang tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kita nggak akan komen. Kebanyakan orang seperti itu sih teman-teman. Dan setelah aku pelajari dari beberapa konten juga, kayaknya masih sama seperti itu sih sejauh ini. Oke, sekarang kita lihat via web. Nah, ini mungkin study case ya. Jadi itu aku sebelum bikin si akun-akun bisnismu sendiri itu, buat nge-share soal affiliate, aku tuh beberapa kali sharing ke teman-temanku pribadi, teman deket ya, teman kuliah, yang dia tuh pengen coba buat jadi affiliate gitu. Dan dulu aku sempat bikin review singkat, review akun affiliate orang-orang gitu. Jadi kayak aku bedah ini kontennya fokusnya harusnya ke sini, kontennya harusnya gini, gini, gini gitu. Nah, dari dari konten ini, mungkin teman-teman bisa nonton dulu kontennya ya. Ini orangnya lagi join. Join nggak ya? Kayaknya nggak deh. Nah, dari konten ini, aku menghasilkan review seperti ini. Website ya kak. Oke, sekarang kita lihat via website ya kak. Untuk akun Yuki Afilia ini dia poinnya 3,5. 3,5 ini masih di tengah-tengah kok kak. Jadi nggak yang jelek dan nggak yang bagus banget gitu. Jadi ini masih oke banget. Dengan pengikut 8 dia tuh kategorinya di barang elektronik kak. Jadi saranku bisa langsung arsipin aja produk video-video yang nggak ada kaitannya dengan barang elektronik ya, kayak sabun cuci muka gini-gini arsipin aja. Terus nextnya langsung upload aja yang berbau dengan elektronik. Elektronik itu nggak harus alat-alat gadget ya kayak, bisa sesimpel aksesoris penutup keyboard gini-gini. Pokoknya yang ada di rumah dulu aja dikontenin gitu, kayak gitu. Nah, dari konten itu dia nih, dari pengikutnya 8, belum ada keranjang yang muncul di showcase-nya, tapi udah bisa dia munculin keranjang kuning di video ya. Yang awalnya masih random, sabun muka lah, sabun ini, karena semboyannya dia tuh gini, spill barang-barang yang ada di rumah dulu gitu. Nah, tapi tetap harus fokus kita. Kuncinya tuh semua harus fokus, teman-teman. Fokus satu needs. Makin sempit needs-nya itu sebenarnya makin bagus. Kayak aku dulu tuh aku dulu tuh needs-nya tuh skincare, skincare cowok gitu. Oke, fokus di situ. Tapi kalau kita nggak improve, nggak ngikutin perkembangan skincare, apalagi skincare itu cepet banget ya. Tiap bulan ada produk baru, ada ingredient baru, itu capek gitu. Dan aku sempat break 3 bulan aja, itu wes bingung. Kayak, ini aku harus gimana gitu. Udah sepi, dan akhirnya aku banting setir ke perwarungan yang menurutku masih dikit orang yang ngontenin warung. Nah, kayak gitu. Nah, menurutku teman-teman di sini yang join ada 48. Kalau pengen mulai ngonten, fokus dulu. Coba satu niche. Jangan dalam satu waktu nyoba beberapa niche. Jangan. Tapi dalam satu waktu coba satu niche. Coba dulu satu niche selama 3 bulan deh. Kalau nggak sebulan dulu aja. Tapi konsisten tiap hari upload gitu. Coba sebulan aja. Kayak gitu. Niche ini tuh istilahnya fokusnya teman-teman. Kayak misalnya aku sebagai warung kelontong, aku bikin konten di warung, bikin cara ngitung untung, terus nanya balik ke audiens, kira-kira harga kayak gini di tempat kalian berapa gitu. Terus misalnya di sini mungkin ada yang
ngebengkel, ditunjukin produk-produk yang sering rusak di motor, terus kayak lakuin 3 hal ini biar motormu dikira baru gitu, itu bisa. Atau ada apa nih? Coba deh kalau chat di kolom komentar pekerjaan kalian. Nanti aku bantu bikin ini deh, ide konten spontannya. Spontan ya ini ya. Coba tulis di kolom chat apa nih kira-kira. Les, bisa les. Teknik mengajar anak usia dini dijamin auto juara 1 gitu. Gitu bisa. Dan isi videonya nggak harus muluk-muluk teman-teman. Kayak misalnya les-lesan ya. Les-lesan untuk baca tulis hitung. Kalian lagi ngajar, taruh HP-nya, udah kalian ngajar aja diem. Nah nanti tinggal digabung-gabungin videonya, baru nanti diisi suara atau enggak teks aja yang ada suaranya. Terus kayak eh, bunda-bunda suka khawatir nggak ya zaman sekarang kayaknya anak TK udah harus bisa baca ya, apalagi sekarang zaman teknologi bla 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 bla. Itu bisa, tapi itu yang mode edukasi ya. Karena di TikTok, bukan di TikTok sih, di sosial media sekarang kalau nggak edukasi ya entertain, itu yang naik. Kalau edukasi nggak bisa nih, lebih ke mager ya bikinnya, mending ke entertain. Banyak konten-konten guru-guru yang lucu-lucuan, tebak-tebakan kayak nama-nama hewan dari huruf R gitu. Sesimpel itu naik loh. Dan sekarang kayak guru-guru TK, guru-guru SD itu kayak jadi artis ya banyak. Bukan artis sih, kayak seleb gitu ya. Karena mereka mampu memanfaatkan keadaan. Apa yang bisa jadi konten, apa yang berpeluang untuk naik, ya itu dimanfaatkan dia buat dia gitu. Ada lagi apa tadi selain les? Floris, bunga-bunga. Ih, keren nih. BTW Putri ini temanku tuh, teman. Dari Bandung, dia punya usaha rangkai bunga gitu. Jadi yang area Bandung bisa langsung hubungi Putri. Namanya Aloe Flora. Iya nggak sih, Put? Lupa. Nah, Floris itu misalnya gini. eh, Kamu siapin satu styrofoam kotak, terus kamu bikin challenge. Challenge ngerangkai eh, wedding sign dengan 3 macam bunga gitu. Itu bisa. Tet, 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 tet. Kalau enggak, kalau mau kayak cerita-cerita gitu, storytelling, ya udah taruh HP-nya, time lapse atau enggak rekam aja udah. Kamu ngerangkai-ngerangkai, baru nanti digabung-gabungin videonya, dipotong-potong, baru ngisi soalnya. Halo guys, hari ini tuh aku kedapetan klien yang super duper jahat banget. Masa iya ya? Dia minta tanamannya tuh tanaman real, tapi tuh dia minta budget yang nggak real, guys. Sumpah sih, coba deh pejuang floris komen deh. Menurut kalian kayak gini manusiawi nggak ya? Nah kayak gitu. Diajak interaksi audiensnya. Kayak terus bisa juga konten-konten problem yang sedang dihadapi. Kayak misalnya di Floris ini problemnya apa sih? Oh, perang harga. Oh, susah cari bunga. Terus kayak kalau musim kemarau, tukang floris dapat bunga dari mana ya? Nih aku tunjukin nih keseharianku cari bunga-bunga gitu. Itu bisa. Nah, nanti produk affiliate-nya masuk di mana? Banyak. Misalnya lagi nata-nata bunga sambil pakai baju. Nah, bajunya bisa dimasukin di keranjang kuning. Atau enggak, lem tembaknya bisa dimasukin di keranjang kuning. Sesimpel itu. Nah, produk-produk yang anti mainstream itu kayak jarang orang ngepromosiin, itu juga berpeluang. Kayak misalnya label harga. Sebelum aku promosiin, itu jarang banget orang yang ngepromosiin itu. Karena mungkin kayak orang kayak pemilik warung kayak ya wes lah ini produk biasa aja gitu. Tapi ternyata banyak yang belum tahu alat label harga yang otomatis itu. Nah, dari kekosongan konten ya. Nah, kita masuk di situ. Nah, kita bakal jadi tuh pemegang konten itu. Kalau kita upload terus. Ada juga teman-teman kalau di TikTok ada yang bikin konten nyuci piring. Jadi dia nyuci piring tapi tuh airnya mengalir kayak kayak sungai gitu, teman-teman. Nah, dia jualannya tuh sering jualan sabun cuci piring yang ngeracik sendiri. Dia fokus jualan itu di keranjang kuning, keranjang kuning, keranjang kuning. Ya meskipun itu bukan produk dia, tapi dia fokus di situ. Nah, orang jadi tahu kalau misalnya cari sabun cuci piring racikan. Nah, muncullah semua video-video dia. Kayak gitu. Ada lagi apa nih? Jualan kaos. Bisa jualan kaos kayak perbedaan jenis kaos ini. Itu yang basic ya. Kalau mau yang kontroversial, jadi kalau di sosial media kan sekarang suka orang yang kontroversial ya.
Kayak misalnya siapa ya kontroversial sekarang? Siapa yang kontroversial sekarang? Lucinta Luna mungkin ya. Oh enggak, ini Gudang Garam Jaya, tahu nggak sih? Itu kok itu lagi viral sekarang nih. Gudang Garam Jaya itu pakai sound itu bisa naik nanti pasti. Kayak gitu. Jadi dikombinasiin aja yang lagi ngetren sekarang apa, yang lagi rame apa gitu. Kalau mau ada sedikit bumbu-bumbu drama juga bisa dimasukin. Kayak misalnya ditipu ratusan juta gara-gara salah naruh buku. Ini ada yang jual buku nih. Jadi guys, hari ini tuh aku lagi pusing banget nih. Aku mau nganter buku, ternyata tuh aku salah alamat, gini gini gini. Terus ternyata orangnya tuh mau nuntut aku dong, kayak gitu-gitu. Nah, apakah itu bohong? Itu nggak bohong. Itu bisa dinamakan marketing ya teman-teman. Karena POV ya, kalau di konten tuh biasanya kita nyebut POV. Kayak, jadi konten sudut pandang yang kita buat kreator tuh untuk bikin konten kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah. Yang penting kita nggak bohong yang merugikan. Kayak misalnya kita jualan aqua nih, tapi ini aquanya super, dia bisa mengenyangkan selama 1 bulan kayak gitu. Jujur, sumpah gitu. Itu nggak boleh. Nggak usah bawa-bawa sumpah deh. Sekarang udah nggak zaman kayak sumpah guys ini enak banget. Sumpah ya mau meninggal itu udah nggak zaman. Pasti kayak langsung dicap endorse. Ah, bohong gitu. Kalau sekarang tuh zamannya soft selling. Kayak misalnya kita punya aqua. Guys, aku nggak tahu ya. Sejak aku minum aqua tuh kayak kadang tuh pas lapar ya, tiba-tiba kenyang gitu loh. Kayak pernah ngerasain gak sih? Kayak aku nggak tahu ya ini aku doang atau gimana. Cuman sejak aku minum aqua yang ada logo halalnya, aku jadi bisa kenyang gitu loh. Aku nggak tahu sih. Aku lupa ya belinya di mana. Nah itu bisa juga. Atau sekarang ada namanya skincare Daviena, tau nggak sih? Itu kan kemarin kontroversial banget. Nah sekarang mungkin banyak kontennya yang lagi lewat itu dia nge-review skincare-nya Daviena, cuman seakan-akan dia kayak nggak tahu itu Daviena atau bukan, kayak sorry bukan Daviena ya, Susi, sorry Susi, bukan Daviena, kita lupakan Daviena. Kalau Daviena tuh dia mainnya di kontroversial, dia karena jadi udah public enemy, jadi kayak orang kayak skincare abal-abal, jadi dia main dengan endorse influencer yang budgetnya gede dengan Hanes review gitu, yang ternyata produknya emang bagus gitu. Jadi itu naik lagi namanya. Ada juga yang endorse namanya sushi apa ya? Pokoknya 1 meter gitu. Dia makan sambil ngomong, tapi dia sambil cerita, tapi dia nggak nyebutin kalau dia beli sushi itu tuh di tempat itu gitu. Kayak dia makan, sumpah ini enak banget ya. Kayak lihat deh, aku nggak tahu ya ini aku kemarin beli di mana ya, lupa deh. Pokoknya kalian cari aja di Instagramnya, kayak kalau nggak salah namanya kayak gini deh gitu. Nah, orang nggak akan nggak kalau itu tuh endorse. Padahal itu endorse atau promosi produk yang disengaja untuk tidak terlalu kelihatan untuk jualan kayak gitu. Nah, itu teknik-teknik itu bisa dimainin lah nanti. Apalagi nih, Bang aku pernah punya bisnis kecil tapi beda-beda sesuai tempatnya. Jadi florist pernah, jajan kimia, kerajinan, keren sih. Karena emang bisnis yang baik itu harus menyesuaikan target sama tempat ya. Nggak bisa setiap tempat itu jalan untuk satu jenis bisnis, harus menyesuaikan kayak gitu. Ini materinya masih ada nggak ya? Oh enggak teman-teman, ini slide-nya udah berakhir di sini. Jadi aku mungkin kembalikan dulu kali ya ke moderator kali ya. Dan kebetulan moderatornya ada di sebelahku. Langsung aja. Makasih teman-teman. Tak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Randy sebagai pembicara kita malam ini. Nah, tadi kan ada ini Kak, ada yang nanya kan ya, kayak cara FYP bagaimana gitu ya. Kak Randy kan udah jelasin nih di awal tadi ya, cara FYP, tips dan trik gitu ya. Nah, mungkin ada nih yang lain kalau mau tanya, boleh nih Kak di open mic-nya Kak, biar teman-teman yang lain bisa berinteraksi. Nah, tadi juga ada ini yang nanya Kak Randy. Kalau misalkan di Keranjang Kuning tuh stoknya gimana itu Kak? Coba boleh dijelasin tuh nggak? Oke, oke, oke. Eh, Gimana ya maksudnya? eh Stok barang di Keranjang Kuning. Jadi gini teman-teman, kalau kita bikin video affiliate, kita tuh nggak ngirim barang, kita nggak nyetok barang. Jadi sistemnya kita ngejualin barang orang, udah lepas di situ. Kalau ada yang beli, kita dapat komisi. Kalau nggak ada yang beli ya udah. Dan ya udah kita nggak ngurusin pengiriman, nggak ngurusin stok kayak gitu. Cuman
kendalanya kadang tuh kalau video kita viral, nah ini problemnya juga ya, suka dukanya afiliator ya. Kadang kalau sebelum barangnya viral atau sebelum video kita naik, komisinya tuh gede, dibuat 30% gitu. Kayak orang-orang jadi, kreator jadi berburu produk itu, kayak rela beli, bahkan rela eh, ngeluarin duit buat dapetin barang itu, di review dengan harapan ada yang beli, dia balik modal. Tapi ada beberapa seller yang dia tuh menurutku agak kurang fair ya. Ketika videonya naik, dia tuh nurunin komisi dari 30% jadi 5%, atau bahkan ada yang 1%. Kayak gitu, kayak itu menurutku sangat merugikan ya. Kayak kenapa nggak dari dulu aja dibuat 1%, giliran video naik, udah kita bantu naik, diturunin komisinya. Kayak gitu. Nah, caranya gimana biar tidak seperti itu ya, teman-teman? Caranya cari seller yang terpercaya, tapi itu nggak akan bisa. Jadi ya, itu emang salah satu suka dukanya. Dan menurutku bisa disiasati dengan kita masukin beberapa produk yang sama di satu video. Kayak misalnya nih, aku jualan alat label, itu setelah viral, itu komisinya diturunin. Nah, tapi habis itu, aku upload video lagi, tapi aku masukin dua produk dari seller yang berbeda gitu. Satu seller ngasih komisi 5%, satu seller ngasih komisi 10%. Nah, jadi kalau satu seller ini nurunin komisi, aku masih ada apa ya, pegangan untuk produk itu, untuk komisinya tetap di situ gitu. Tapi kalau semuanya nurunin, ya udah selesai gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau viral komisinya 1.000 2.000 pun itu tetap kerasa kok guys, kayak gitu. Ada lagi nggak ya? Atau aku baca dari komen? Kayaknya coba di open mic aja deh Kak. Siapa tahu ada yang mau ikutan sharing atau bagi pengalamannya gitu. Terus ini juga banyak kok yang nanya tuh. Tadi bagaimana cara pengisian suara itu lebih kayaknya gini deh Kak, apa kayak di open mic dulu aja kali teman-teman, siapa tahu ada yang mau sharing atau mau bertanya seputar afiliator. Ini tadi juga ada yang nanya gimana caranya untuk memasukkan suara seperti Google gitu Kak. Terus ada yang tanya juga gimana cara editnya, pakai aplikasi apa biar ada teksnya tuh Bang. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau on mic dulu, nggak apa-apa deh. Kalian cerita bebas, apapun deh, nggak tentang affiliate juga nggak apa-apa. Tips biar glowing mas, boleh. Seglowing siapa nih yang on cam nih? Seglowing Mas Rudi, weh, ada Mas Rudi, ada Mas Fikih juga lagi gendong anaknya ya mas. Ada Mas siapa lagi nih? Mas Alvan, yes. Banyak nih. Tuh, Mas Fikih mau nanya nih kayaknya Kalau boleh aku mau tanya, kalau misalnya videonya masnya aku dubbing gitu kena copyright nggak? Kalau di-upload di TikTok tanpa cut ya, Hmm? jadi kayak langsung full, itu kena kena pelanggaran. Dan pelanggarannya tuh kadang kita nggak dikasih tahu, kayak tiba-tiba viewsnya 200 aja atau nggak 100 aja, kayak gitu. Tapi kalau di YouTube, di short, itu kena kena pelanggaran. Di Instagram aku belum coba. Kalau buat nyiasatinnya harus pakai cut sih, kayak videonya tuh jangan sama plug, di cut, di dubbing ulang, tambahin teks, apalagi kalau ada watermark itu ditutup ya. Tapi ya alangkah baiknya enggak sih. Alangkah baiknya ambil video yang free aja. Kalau video kreator itu kadang kreator tuh ada yang nggak mau videonya itu diambil-ambil gitu loh. Kayak gitu Mas. Apalagi kreator yang dia tuh komersial ya. Kayak istilahnya video dia tuh dia bikin untuk jualan suatu produk kayak gitu. Tapi kalau video yang ada di internet yang dari si penjualnya, penjual akun, kayak akunnya Aqua, dia bikin video, kita ambil, kita edit, itu nggak apa-apa sih. Karena tujuannya sama, buat naikin sales dari si Aqua. Kayak gitu Mas Vicky. Gitu. Ya, kalau nggak ada fitur Stitch di TikTok gitu. Ada lagi, Mas? Aman?
Itu kayaknya lah dari temannya sendiri nih, Kak Putri nih. Mana. Putri ya. Iya, mau tanya tentang produk Shopee nih, Kak Randy. Oh iya. Mau tanya Ren. Iya Put, boleh. Kalau produknya dari Shopee gimana Ren? Atau masukan pakai Shopee Affiliate atau bid link Shopee? Benar banget. Aku juga kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin tuh aku sebenarnya mau bikin affiliate khusus TikTok ya. Cuman karena ada yang nanya soal Shopee, aku kayaknya bakal share juga di yang Shopee ya. Karena aku Shopee itu baru mulai bulan ini dan alhamdulillah ternyata ada yang beli loh Shopee itu. Meskipun kita taruh linknya tuh di bio ya, di bio Instagram ya. Nih kayak ini. Di Instagram ini kan ada link tuh, My Collection. Nah, ini link affiliate. Kalian tinggal download Shopee. Di profil itu turunin ke bawah ada pilihan Shopee Affiliate. Klik daftar selesai. Kalian copy link produk, kalian share, ada yang beli dari link itu, kalian dapat komisi gitu. Dan ya, itu dengan cara masukin linknya itu di dalam bio gitu. Nah, kalau di mycollection.shop ini emang bawaan dari si Shopee-nya. Jadi di Shopee itu ada fitur namanya My Collection, jadi koleksiku, link-link yang aku koleksi gitu. Jadi dari satu link itu udah muncul semua produk. Ini pengganti Linktree atau Bitly atau apa tuh? Ada tuh link-link milkshake ya, milkshake. Jadi udah nggak perlu pakai kayak gitu lagi, langsung pakai dari bawaan Shopee kayak gitu. Itu cara efektifnya. Eh, ada lagi? Bawahnya itu ada yang nanya. Edit video pakai app apa bang? Sekalian ada teksnya gitu. Pakai namanya CapCut, Capcut biasanya. Itu di Play Store ada, di App Store ada, di mana-mana ada. Itu tinggal tulis teksnya, terus habis tulis teksnya nanti ada pilihan teks ke suara. Nah, nanti muncul deh tuh. Bang, jadi afiliator yang sukses harus punya banyak followers mungkin ya. Gimana cara naikin followers dengan cara nembak dulu atau gimana? Maaf, saya telat. Eh, Gak perlu followers teman-teman. Ini temanku aja yang tadi akunnya aku share aja. Followernya cuma 8 loh dia. Udah bisa dapat komisi. Gak harus follower ribuan. Cuman kalau pengen munculin produk di showcase nih, di bagian sini, emang perlu minimal 1.000 follower kayak gitu. Kalau mau nembak, sebenarnya bisa juga. Banyak jasa-jasa tambah follower ya. Ini aku buka-bukaan aja. Teman-teman yang mau di boosting ya, istilahnya boosting ya, bukan beli follower. Teman-teman yang mau di boosting akunnya untuk mencapai 1.000, itu bisa chat aku, aku bisa bantu. Tapi ya itu nggak akan merubah apapun teman-teman. Kayak mau follower kalian 1.000, 2.000, bahkan 1 pun, kalau emang videonya nggak menarik atau videonya kurang informatif, ya nggak akan ada yang beli gitu. Tapi followers itu bisa ngebantu teman-teman buat yang pertama buat live, buat munculin produk di showcase-nya kayak gitu. Itu sih. Apa lagi nih? Kalau bikin video up di TikTok itu produknya harus dari TikTok Shop atau bisa dari Shopee Bang. Kalau di keranjang kuning harus dari TikTok Shop. Tapi kalau produknya dari Shopee, masukin linknya aja di bio akunnya. Jadi nanti bilangnya klik link di bio nomor 7 ya gitu. Itu bisa. Edit video pakai CapCut. Kalau ada juga namanya VN teman-teman. Tapi VN itu menurutku agak ribet ya, fiturnya juga dikit. Wah, ini banyak banget ya yang nanya Kak Randy. Ini tips and trick semuanya nih kayaknya ya. Iya, sesi tips and trick. Iya, nah Kak Randy ini kayaknya sangat paham banget nih tentang FYP dan afiliator TikTok serta ini ya Shopee ya Kak Randy ya. Nah mungkin dari banyak banget komen yang belum bisa dibacain, mungkin nanti bisa ditampung dulu kali ya Kak Randy ya. Iya kali ya. Berhubung ini kan udah waktunya lumayan ini ya, malam ya. Iya. Banyak yang beberapa yang nulis juga. Mungkin nanti teman-teman juga bisa ini ya, japri ke Kak Randy atau bisa ini ya, apa namanya, belajar langsung gitu ya. Oh, bisa sebenarnya bisa. Iya. Oh, atau gini kali ya, kayak mungkin teman-teman kalau ada yang mau apa ya istilah private kali ya. Iya, private ikut ini ya, les privat. Mentoring. Iya, betul. Boleh nanti kalau ada yang mau mentoring,
PC aja di grup itu ada admin. Nah, itu di PC aja adminnya. Min, mentoring affiliate dong gitu. Nah, mungkin aku kalau mentoring kayak temanku tadi ya, temanku Nggak tadi masuk mungkin istilahnya juga mentoring ya, karena dari awal aku arahin kontennya harus seperti apa, produknya seperti apa, dan mungkin kalau mentoring aku bisa kali ya sekalian ngeboosting followersnya, kayak mungkin bisa sampai 1.000, jadi kayak eh, sampai 1.000 gitu lah targetnya gitu, dan targetnya sampai pecah telur gitu lah. Kayak kalau di TikTok itu ya itu istilahnya itu pecah telur. Kalau udah pecah telur itu langsung masuk-masuk semua tuh komisi-komisi dari semua produk. Gitu kali ya. Udah nggak perlu pencet taklar lagi sejak pakai lampu sensor gerak ini. Bagaimana Kak Randy untuk sesi tanya jawabnya, apa sudah cukup atau gimana? Atau kita ada sesi foto bareng nih sama teman-teman yang ikut join di Zoom meeting kita kali ini? Ntar deh Kak, aku coba baca pertanyaan yang ada di chat dulu kali ya. Yang panjang-panjang ini kayaknya mereka perlu dijawab dulu ya. Aku jawab singkat ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Bentar ya. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, nanti aja. Ini yang udah komen dulu aja. Oke, mau nanya untuk video produk sudah ada. Kita ambil dari orang lain biar aman, nggak kena, Oh ya boleh boleh. Oke baik. biar nggak kena copyright, yaitu jangan plek ketiplek langsung upload, dipotong-potong, kasih musik, kasih suara, kalau perlu kasih suara kalian, dubbing kayak gitu. Kak, seberapa ngaruh hooknya? Ngaruh banget. Kak Ren, ini nyoba mau daftar Shopee affiliate, kok suruh masukin kode tim affiliate leader dari mana? Itu nggak perlu kok, nggak perlu kok, nggak perlu dimasukin, nggak apa-apa. Oh ya, aku telat, gimana munculin keranjang kuning? Aku sudah daftar affiliate. Caranya tinggal daftar di TikTok Seller. Nah, nanti bisa lah langsung. Kalau mau private aja. Karen mau nambah keranjang, oh udah itu ya. Udah mungkin gitu kita foto dulu wes. Nanti kalau teman-teman mau private ya, istilahnya mentoring gitu ya, mau tak bantu individu kayak misalnya bingung bikin konten, nanti aku arahin kayak misalnya Mas Vicky dia ternyata kontennya barang elektronik. Nah, nanti aku arahin konten-konten yang model kayak apa yang bisa naik gitu tentang barang elektronik, terus barang apa yang bisa dia masukin, dan aku kasih formulanya deh ya, formula biar konten itu naik gitu, kayak misalnya yang tadi sebenarnya nggak perlu aku kasih formula, juga kalian bisa belajarin sendiri sih dari video ini, kalian amati, oh di awal kasih ini, oh di tengah kasih ini, di akhir kasih ini gitu. Seperti itu, aku kembalikan ke moderator, silahkan moderator. Iya, baik. Terima kasih Kak Randy. Ini kayaknya Kak Rudi udah mulai nguap-nguap tapi ditahan nih ya. Oke, nanti paling kalau nggak, boleh nggak nih Kak Randy bisa di-sharing nih nanti materinya biar yang ketinggalan bisa baca-baca lagi mungkin ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, baik. Berarti nanti harus mentoring ya ke Kak Randy ya, Gitu. teman-teman yang ketinggalan. Oke, nanti boleh nih kayaknya open kameranya ya, biar kita bisa foto bareng kali Iya ya. kali ya, Buat biar aku sesi. bisa bikin story Instagram jedak-jeduk loh. Biar nanti yang ikut ini bisa ikut FYP juga nih. Iya. Yang on cam FYP tahun ini meledak, eh, komisi 5 digit. Anjay, 5 digit berapa itu? Oke, Oke baik. ya, Dipersilahkan untuk aku Kak off Randy. cam ya, off cam. Aku stop share screen dulu. Oke, ayo on cam. Yang on cam kontennya viral FYP, komisinya 2 digit, apalagi jualannya laris, umur panjang, murah rezeki, panjang umur, cepat dapat momongan, restonya lancar. Amin. Amin. Ya Kak, udah pada siap nih Oh Kak. iya, iya. Ya, 1, 2, sekali lagi ya. Eh, kasih gerakan ya. Apa ya? Gini kali ya, gini ya. Gini ya. Gini, gini, gini. Ya, nggak ada yang ikut lagi. Malu banget. Gini ya, gini. Biar bisa di-tag nih sama Kak Randy nih, biar bisa FYP semuanya. Yuk, 1, 2, senyum. 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 1, 2
Oke, udah. Terima kasih teman-teman yang udah join. Makasih Zelin, makasih Andaru, makasih Mas Vicky, Mas Ilham, Mas siapa tadi ya? Semua mas-mas dan mbak-mbak dan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di grup bisa. Kalau mau touring private juga bisa. Japri aja. Gitu. Terima kasih Kak Randy ya untuk sharingnya malam ini. Semoga sharingnya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang baru mau mendaftar jadi afiliator ya Kak ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke.